Pemirsa, angin kencang serta gelombang tinggi yang melanda Laut Jawa memaksa puluhan warga pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengungsi. Angin kencang juga membuat jalan penghubung yang biasa menjadi akses desa rusak parah. Inilah kondisi gelombang tinggi yang terjadi di perairan pantai utara kawasan Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini memaksa warga desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mengungsi ke sanak saudaranya di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. Sedikitnya 7 rumah porak-poranda akibat terjangan ombak dan angin kencang sepekan terakhir. Gelombang laut bahkan mencapai tinggi 3 hingga 4 meter, terjadi mulai dini hari hingga menjelang pagi. Akibatnya hampir semua bangunan yang ada di pesisir rusak dan hilang tersapu ombak. Sedikitnya 18 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Pemirsa, hujan yang terjadi sejak Sabtu dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Jalur Pantura Kaliwungu pun ikut lumpuh karena terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Belum ada laporan warga yang mengungsi, namun demikian air sudah masuk ke dalam rumah warga dan mengganggu aktivitas. Sejumlah sepeda motor dan kendaraan kecil pun tidak berani melintas karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Kendaraan yang nekat melintas pun mengalami mogok dan terpaksa didorong ke tempat yang lebih tinggi. Adapun air mulai merendam rumah warga sejak Sabtu subuh. Hal itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Jumat malam. Banjir juga diperparah oleh luapan air dari Sungai Aji di Kaliwungu yang meluap. Bahkan di sejumlah permukiman warga, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah juga mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Banjir di Kelurahan Tlogomulyo, Semarang ini merendam ratusan rumah. Banjir juga cukup parah terjadi di Jalan Taman Tlogomulyo, Gang 2 dengan ketinggian hampir 1 meter. Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat malam hingga Sabtu siang masih terjadi. Banjir kali ini dinilai cukup parah. Ya, pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Taman Cikande, Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Puluhan rumah di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir yang datang tiba-tiba dan masuk ke dalam rumah membuat sebagian warga tak bisa menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Khawatir banjir semakin tinggi, jumlah warga yang bertahan terpaksa harus dievakuasi petugas BPBD Provinsi Banten untuk mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. 34 warga terdampak banjir ini. Meski yang sudah mengungsi, sebagian warga masih ada yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Bagaimana, Bu? Nggak tahu, nggak taunya gede segini, jadi kita nggak siap-siap kayak gitu. Apa sih, Bu, yang dikeluhkan Ibu nih ketika lagi banjir gini? Ya kayak begini, barang-barang yang ada udah hancur semua. Debit air dari 30 sampai 100 meter atau mungkin. Kebetulan tadi kita ke TKP itu kisaran kurang dari jam 1 kita evakuasi di setengah 2 karena memang ada bantuan warga untuk dievakuasi baik barang maupun alat-alat yang lain. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan air kiriman dari kawasan Serang, Banten yang membuat sungai Cidurian meluap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Maros, belasan rumah rusak parah, sementara di Takalar, rumah warga porak-poranda. Dalam rekaman video amatir warga, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat terjangan angin kencang, belasan rumah warga di 8 kecamatan rusak parah di bagian atap dan dinding.
Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan Trans Sulawesi hingga membuat kemacetan panjang. Ini Pak, ini terkena angin kencang, jadi kena pohon, pohonnya rubuh, langsung menimpa rumah. Pak, pada saat kejadian itu ada orang di dalam rumah ya atau gimana Pak? Kebetulan tidak ada. Nggak ada ya Pak? Ya. Sementara hujan deras dan angin kencang juga menerjang pemukiman warga di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan. Lebih dari 50 rumah warga alami rusak berat di bagian atap. Bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Warga yang mengalami kerusakan terus berusaha memperbaiki atap rumahnya yang rusak dan terbawa angin kencang. Data yang belum itu lengkap saya terima kurang lebih 50 rumah. 50 rumah yang rata-rata kerusakannya apa ini? Ada yang rusak total, ada yang rusak atapnya, ada yang rusak apalagi sebagian daripada rumahnya itu. Apa penyebab ini? Bisa diceritakan? Ada angin kalau angin puting beliau mungkin ada kayak atau angin kencang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jalan di perumahan kawasan Jalan Pakis, Argosari, Surabaya, Jawa Timur amblas. Akibatnya akses masuk rumah warga tak bisa dilewati. Inilah video viral saluran air amblas di sebuah perumahan Jalan Pakis, Argosari, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa saluran amblas ini terjadi sekitar pukul 7 Kamis malam kemarin. Amblasnya saluran ini membuat akses masuk ke rumah warga tidak bisa dilewati. Pada Jumat malam, saluran yang amblas sudah mendapatkan penanganan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang memasang besi penahan dan membersihkan puing-puing beton penutup saluran. Petugas PDAM Kota Surabaya juga terlihat mulai memperbaiki pipa PDAM yang rusak. Longsoran tanah ini membuat tanah amblas sedalam 1,5 meter sepanjang 10 meter. Untuk sementara, akses masuk ke rumah warga menggunakan jembatan kayu. Dalamnya sekitar 1,5. 1,5. Nah, ya. Baru dari sini sampai sana itu berapa ini kira-kira untuk longsoran ini? Longsorannya kira-kira 10 meteran. 10 meter ya? Iya. Tapi kedalamannya? Kedalamannya sampai 2 meter sampai 2,5. Arah longsorannya ke dalam gini atau gimana? Ke dalam. Ke dalam ya. Sementara itu di lokasi kejadian, struktur tanah berbukit dan miring. Kondisi aspal jalan di sekitar area longsoran juga terlihat banyak retakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pasca tanggap darurat Komando Pasukan Khusus atau Kopassus memberikan 10 tenda layak huni kepada warga yang terdampak akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bantuan tenda tersebut disebar dan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Cugenang, Cianjur. Sebanyak 10 tenda layak huni dengan berukuran 4 x 4 meter diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan tenda layak huni tersebut disebar dan terpasang di 10 titik lokasi yang berada di wilayah Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan tersebut untuk memudahkan warga agar bisa dekat dengan rumahnya, sehingga bisa melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan dan tidak membuat warga terlalu berlama-lama tinggal di posko pengungsian. Menurut Dansatgas Kopassus, Perbantuan Penanggulangan Gempa Cianjur Mayor Infanteri Supri Siswanto, kelebihan tenda ini jauh lebih nyaman dan hangat. Tenda yang sudah tergelar saat ini ada 10 tenda. Nah, jadi selama ini masyarakat memang ada yang merasa kekhawatiran tinggal di rumah apabila terjadi gempa susulan. Sehingga alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya tenda ini bisa tinggal agak nyaman, minimal tenang, tidak takut kena runtuhan apabila ada gempa susulan. Jadi dengan adanya bantuan tenda yang diberikan oleh Kopassus bersama TNI Angkatan Darat, ini betul-betul ibaratnya zona ternyaman dulu lah buat masyarakat. Jadi tidur juga tidak terlalu dingin lah, dari konsep yang dibuatnya juga pas. Jadi rencana akan ada jumlah penambahan tenda yang akan diberikan, namun hanya menunggu instruksi pimpinan. Semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk para warga.
Selain itu, Kopassus juga masih akan terus melakukan monitoring warga yang terdampak akibat gempa bumi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nasib ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh masih belum jelas. Dalam pilu ketidakpastian dan didera sejumlah penyakit serta gizi buruk, mereka hidup dengan mengandalkan bantuan Pemda setempat. 57 pengungsi Rohingya masih bertahan di lokasi penampungan Dinas Sosial Aceh di Aceh Besar, Aceh. Pemerintah bersama UNHCR dan sejumlah LSM memberi bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Pemda setempat masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan para pengungsi. Karena pada saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berada di Jakarta. Untuk saat ini, tim UNHCR sendiri sedang berkoordinasi juga baik di level lapangan maupun di level Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Besar, pemerintah Aceh, dan juga pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi Rohingya ke depannya itu akan. Sebelumnya, 185 pengungsi Rohingya juga terdampak di Kabupaten Pidi Aceh Senin lalu. Kondisi mereka sangat memprihatinkan setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan. Mereka kelaparan dan kekurangan cairan. Sebagian dari mereka juga terserang sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan demam. Bukan kali ini saja Muslim Rohingya terdampar di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang terbuka dengan warga negara asing Muslim. Muslim Rohingya merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Kudeta militer Myanmar 1962 menjadi awal mimpi buruk Muslim Rohingya di Rakhine. Bahkan setelah junta dibubarkan, etnis Rohingya semakin dikucilkan dan ditindas. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri demi keselamatan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seorang ibu dengan membawa anaknya nekat mencuri 2 bungkus susu di sebuah toko. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.